Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullahu ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian online ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan fikih, materi fikih dari kitab Al-Wajiz. Ini kitab ringkasan yang membahas tentang fikih. Dan pembahasan kita masih melanjutkan di kitab At-Taharah, di kitab At-Taharah, yakni di bab Al-Ghusli, yaitu bab Al-Ghusli, bab yang menjelaskan tentang hukum mandi janabah. Dan sebab-sebab seorang mandi janabah sudah kita jelaskan, dan beliau menyebutkan di sini ada 5 poin di antara sebab-sebab seorang wajib mandi janabah. Demikian juga sudah kita bacakan tentang arkanul ghusli, rukun dari mandi janabah ini. Arkanul ghuslil janabah, kata beliau ada 2. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Inilah yang akan membedakan mandinya seseorang, apakah itu mandi wajib, yaitu mandi janabah tadi karena junubnya dia, ataukah itu hanya mandi biasa yang menjadi kebiasaannya. Maka wajib bagi setiap orang yang ingin mandi janabah, wajib baginya untuk meniatkan mandinya tersebut agar terangkatnya hadas yang ada pada dirinya, yaitu hadasun akbar, itu hadas besar. Jika tidak, maka junubnya tersebut tidaklah terangkat. Junubnya tersebut tidaklah terangkat, ataupun tidak sah ibadah yang akan dia lakukan, karena penghalang ibadah itu masih ada pada dirinya. Karena hadas adalah sifat yang menghalangi ibadah seseorang, dan itu harus diangkat. Sifat itu harus diangkat dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariatnya, yaitu mandi. Kemudian rukun yang kedua, kata beliau, ta'mimul badani bima. Ta'mimul badani bil ma'i, berusaha meratakan ke seluruh badannya air. Maka ini merupakan rukunnya yang menjadikan mandi janabah tadi sah dan terangkatnya hadas tersebut, raf'ul hadasil akbar, sehingga ibadah yang dia lakukan diantaranya adalah salat, dan yang lainnya itu akan diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga sifatul mustahabbah min ghuslil janabah qad bayannaha lakum, dan sifat mandi janabah yang mustahabbah, yang afdal, yang sempurna telah kita jelaskan. Adapun mandi janabah yang cukup, seperti yang kita sebutkan tadi, ta'mimul badan bil ma'i, meratakan ke seluruh badan air. Jika air itu sudah menyentuh seluruh anggota badannya sampai ke selah-selah dari anggota tubuhnya, semua sudah tersentuh oleh air dan diawali oleh niat raf'ul hadath, niat untuk mengangkat hadas, yaitu hadas besar, maka itu adalah mandi yang cukup baginya. Itu cukup mengangkat hadas besarnya. Namun jika ingin lebih sempurna, maka hendaknya dia melakukan mandi janabah tadi yang sudah dia niatkan untuk mengangkat hadas besar. Hendaknya dia lakukan tata caranya sebagaimana
tata cara mandi janabah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita jelaskan. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mencuci terlebih dahulu kedua telapak tangannya. Kemudian mengambil beberapa cidukan air untuk mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau mencuci kembali kedua tangannya dan melakukan wudhu sebagaimana wudhu salat. Setelah beliau berwudhu sebagaimana wudhu salat, yakni sampai mencuci kedua kakinya, setelah itu beliau mengambil beberapa cidukan air yang beliau tuangkan ke kepalanya sehingga beliau merasakan air tersebut menyentuh kulit-kulit kepalanya. Setelah itu barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengguyur seluruh tubuhnya dengan air, meratakan air tersebut ke seluruh tubuhnya, dan setelah itu beliau mencuci kedua kakinya dan selesailah mandi janabah yang sempurna seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. Nah, kata beliau di sini kita melihat kembali dalam kitab Al-Wajiz ini, ya, kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz. Kata beliau di sini, faidah la yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabati wa yalzamuha dzalika fil ghusli minal haid. Kata beliau, faidah, tidak wajib bagi seorang wanita untuk mengurai rambutnya, yakni melepaskan ikatan rambut. Karena umumnya wanita memiliki rambut yang banyak, panjang, dan biasanya mereka akan mengikatnya. Ya, bahkan sampai di di kelabang, dikepang ya. Dikepang atau ada bahasanya dicucang, dikuncir. Ya, ada banyak bahasanya. Taib. Biasanya seperti itu rambut wanita. Nah, sehingga kata beliau di sini, faedahnya tidak wajib bagi seorang wanita untuk mengurai rambutnya tersebut ketika mandi janabah. Yaitu mandi janabah bukan karena sebab haid. Ya, mandi janabah bukan karena sebab haid, tapi mandi janabah mungkin karena berhubungan intim dengan suami, atau kalau dia masih belum menikah karena mimpi mengeluarkan air. Nah, maka tidak perlu dia mengurai rambutnya. Tidak wajib baginya untuk mengurai rambutnya, melepas ikatan rambut ya pada mandi janabah. Namun kata beliau, yalzamuha dzalik, hal itu wajib bagi wanita fil ghusli minal haid, jika mandinya tersebut karena sebab selesainya haid. Kenapa demikian? Sebagian ahlul ilmi, walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah fikih, adalah permasalahan yang banyak di dalamnya terjadi khilaf dari ijtihad para ulama-ulama kita dari masa dahulu sampai hari ini. 6. Ya, kata sebagian ulama yang mengatakan ataupun yang sependapat dengan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Wajiz ini, bahwasanya wanita tidaklah wajib untuk mengurai rambutnya, ya, membuka ikatan rambutnya ketika mandi janabah. Adapun mandi haid, kata mereka, wajib untuk membuka atau mengurai rambutnya tersebut. Kata mereka yang membedakannya adalah karena haid itu terjadi ataupun mandi karena sebab haid itu sebulan sekali. Bagi wanita itu sebulan sekali. Berbeda dengan mandi janabah. Mandi janabah itu bahkan bisa tiap hari. Apalagi ketemu suami yang kayak minum obat 3 kali sehari. Bisa jadi dia 3 kali sehari mandi. Ya, pagi, kemudian ya suaminya berhubungan dengannya, dia harus mandi, siang juga istirahat dari kantor misalnya, berhubungan intim lagi, mandi lagi, malam juga demikian, bisa jadi sehari 3 kali. Maka ini akan menyulitkan bagi para wanita jika mereka harus mengurai rambutnya, membasahi semuanya. Nah, ini akan memberatkan mereka. Sehingga ini diantara hikmah kata para ulama yang mengatakan ataupun yang sependapat dengan beliau ini, yaitu tidak wajib bagi seorang wanita untuk naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah, yaitu untuk mengurai rambutnya pada mandi janabah. Tapi itu wajib saat mandi, ya, mandi wajib ini setelah haid atau setelah selesainya
masa haid. Beliau berdalilkan dengan beberapa riwayat hadis, di antaranya dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ini Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafri ra'si. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang sangat tebal rambutnya, ya, pintalan rambutnya, dhafr, yaitu pintalan rambutnya itu sangat tebal. Afa anquduhu li ghuslil janabah, apakah aku harus membukanya, mengurainya saat aku mandi janabah? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, la, kata beliau, tidak perlu. Tidak perlu mandi, udah seperti itu saja dalam keadaan rambutnya itu terikat. Taib. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Sesungguhnya cukup bagimu, innama yakfiki, sesungguhnya cukup bagimu, an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Cukup bagimu untuk menuangkan di atas kepalamu 3 hathayat. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan yang lainnya, ya, hathayat, yakni hathiyah, yakni satu ini ya, dengan raupan 2 telapak tangan. Jadi 3 kali ini, 1, 2, airnya gitu, 3. Sudah, langsung gitu saja. Jadi tidak perlu dibuka kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang sebelumnya, di mana Nabi SAW setelah wudu, apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil beberapa cidukan air, beliau letakkan di atas kepala, kemudian beliau menyela-nyelanya sampai beliau merasakan ya air masuk ke menyentuh kulit kepala. Nah, untuk wanita seperti yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, apa harus seperti itu? Harus dibuka ikatan rambutnya kemudian diurai gitu ya, diuraikan seperti itu, dilepas ikatannya, kemudian diambil air di sela-sela, tidak perlu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat. Cukup bagimu hanya menuangkan 3 hathayat. Ya, hathiyah itu 3 kali gini. 1, nah, atau 3 gayung lah. 1, 2, 3. Nah, begitu. Summa tufidina alaikil ma. Setelah itu baru kamu mengguyurkan air ke seluruh badanmu. Kanan dulu ya. Sunnahnya kanan, memulai untuk masalah bersuci. Nabi SAW membiasakan untuk masalah bersuci, bersisir, memakai sendal itu memulai dari yang kanan-kanan. Siram badan yang kanan, baru yang kiri. Ya, fatatahharin, maka ya, atau fatathurin, maka engkau suci dengan itu. Bersih sudah. Seperti itu. Taib. Ya, ini ketika ditanya tentang mandi janabah. Karena pertanyaannya, afa'an kuduhu li ghuslil janabah. Apa aku harus mengurai rambutku? Aku ini seorang wanita yang rambutnya itu pintalannya sangat tebal. Afa'an kuduhu li ghuslil janabah. Apakah aku harus mengurainya? Karena sebab mandi janabah, enggak perlu. Innama yakfiki. Sesungguhnya cukup bagimu an tahthi ala ra'siki thalatha hasayat. Tsumma tufidinil ma'. Ya. Tsumma tufidina alaikil ma'. Taib, itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala dalil yang beliau bawakan di sini, dan ini merupakan pendapat sebagian para ulama, walaupun ini tidak disepakati oleh para ulama tentang hal ini. Ya, di antara mereka ada yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Taib, Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sini beliau juga menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Nah, ini sebaliknya. Beliau membawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Asma yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang mandi haid. Bukan mandi janabah. Kalau tadi Ummu Salamah mandi janabah bagi seorang wanita. Nah, ini yang ditanyakan oleh Asma adalah mandi haid. An ghuslil mahid. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma. Ini Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid ini gimana?
Beliau pun berkata, ta'khudhu ihdakun ma'aha wa sidrataha. Hendaknya salah seorang di antara kalian, yakni para wanita, ya, mengambil air kemudian dicampur dengan daun bidara. Karena itu merupakan campuran ataupun bahan yang umum sekali dipakai pada masa itu yang digunakan untuk mandi, yakni dicampur dengan perasan daun bidara. Ya, perasan daun bidara yang nanti sampai berbusa, dicampur dengan air, itu digunakan untuk mandi agar lebih memudahkan lunturnya atau rontoknya daki-daki dan kotoran yang menempel di badan. Kalau sekarang ya ada banyak bahan-bahannya yang dikenal dengan sabun, yang dikenal dengan sabun dan yang semisalnya. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengambil air dan dicampur dengan daun bidara. Fatatahhar, kemudian hendaknya dia bersuci. Fatuhsinut tuhura, dan memperbagus, menyempurnakan toharohnya. Jadi benar-benar digosok gitu ya, benar-benar dibersihkan. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian hendaknya dia mengguyurkan air ke kepalanya. Fatadlukuhu dalkan syadidan, kemudian hendaknya dia pijit dengan pijitan yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, ini mandi haid beda, beliau menjelaskannya. Karena yang ditanya Asma ini adalah ghuslul mahid, mandi karena sebab selesainya haid. Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam berbeda dan tidak sama seperti yang ditanyakan oleh Ummu Salamah saat dia bertanya tentang ghuslul janabah. Adapun pada ghuslul mahid ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, gunakan air dicampur daun bidara. Fatatahharu fatuhsinut tahura. Hendaknya dia benar-benar bersuci dan memperbagus, menyempurnakan. Wa tasubbu ala ra'siha, dan hendaknya dia menuangkan air di kepalanya. Dan tidak hanya itu, fatadlukuhu dalkan syadidan. Hendaknya dia memijit-mijitnya begitu ya. Memijit-mijitnya dengan pijitan yang sempurna, yang kuat. Nah, seperti itu. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sehingga pijitan tersebut benar-benar sampai di bagian kulit-kulit kepalanya. Jadi benar-benar keramas, bahasa kita ya, keramas. Nah, tidak mungkin ini dilakukan dengan rambut terikat. Pastinya rambutnya harus diurai, harus dibuka. Ya, ini untuk mandi haid. Taib. Nah, setelah itu kata beliau, summa tasubbu 'alaihal ma'. Setelah air tadi benar-benar dia rasakan menyentuh kulit kepalanya, si wanita tadi yang mandi setelah haid, summa tasubbu 'alaihal ma', kemudian dia tuangkan air ke badannya, jebur kanan dulu ya, kemudian kiri, seluruh badannya. Summa ta'khudhu firsatan mumassakatan. Kemudian setelah itu hendaknya dia mengambil firsah mumassakah. Kata Imam An-Nawawi, firsah di sini yakni qit'ah. Ya, qit'ah potongan ya. Firsah di sini maknanya qit'ah. Dikasrohkan fa-nya ya, firsah. Bukan fursah, fursah nanti beda lagi maknanya. Kesempatan ya, firsah. Thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan. Firsah yaitu qit'ah minal qutn atau minas suf. Yaitu dia ambil potongan katun, kapas, atau dari kain wol, ataupun ya khirqah mutibah, ataupun pecahan kain ya gitu ya, sobekan kain yang dicampur dengan misik ya. Mumassakah ini yang dimisikin, dikasih parfum misik ya, kapas kemudian disiram parfum, ataupun ya semisal dengan itu ya, kain, potongan kain ditaruh parfum. Nah, itu dia. Kemudian dia ambil firsah mumassakah, sepotong kapas yang diberikan misik, dicampur dengan misik. Fatatahharu biha, kemudian dia bersuci dengan potongan kapas yang dicampur misik tadi. Faqalat Asma, maka Asma pun berkata, kaifa tatahharu biha? Loh, gimana dia bersuci dengan potongan kapas itu, potongan kapas yang dicampur kasturi tadi, parfum tadi itu, gimana bersuci dengan itu? Maka beliau mengatakan, subhanallah tatahhari biha, kata Rasulullah. Subhanallah tatahhari biha,
Ya, tatahhari biha. Ya, ini subhanallah ini kan ungkapan ta'ajub ya, ungkapan ta'ajub. Jadi para ulama mengatakan di antara Imam An-Nawawi juga, karena hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ya, Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim Minhaj, dalam kitab Al-Minhaj, kata beliau ucapan subhanallah ini adalah ucapan ta'ajub. Apabila seorang ta'ajub melihat sesuatu, maka silahkan dia mengucapkan kalimat subhanallah tadi. Itu sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang sangat besar, subhanallah ataupun Allahu Akbar. Ya, demikian. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam di sini mengucapkan subhanallah, maksudnya apa? Ini sesuatu yang mudah sekali difahami. Kenapa nggak bisa paham juga? Ini menunjukkan para wanita itu agak susah memahaminya. Kan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akalnya laki-laki dan wanita itu berbeda. Ya, laki-laki itu cenderung lebih cerdas daripada wanita. Nah, terbukti ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian hendaknya dia mengambil sepotongan kapas yang dicampur dengan parfum, kemudian bersuci dia dengan itu. Gimana itu bersuci dengan kapas tuh gimana? Dia, subhanallah, tatahhari biha, kata Rasulullah. Subhanallah, bersuci sudah pakai kapas itu. Maksudnya, ya di sini sebagian para ulama mengatakan dari sinilah mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka membedakan di antara mereka, para ulama membedakan antara wanita yang masih perawan atau yang belum menikah dengan wanita yang sudah menikah ketika mandi haid. Ya, ketika mandi haid. Kata mereka, ini pendapat sebagian ulama. Kata mereka bahwa apabila dia wanita yang masih perawan ataupun belum menikah, tatkala mandi haid, maka mereka tidak perlu untuk, ya, memasukkan kapas ini ataupun kapas yang berparfum tadi ini ke bagian ini ya, bagian kemaluannya untuk membersihkan bekas darahnya. Tidak perlu, kata mereka. Ini hanya khusus bagi yang sudah menikah saja. Ini khusus yang sudah menikah, kata sebagian ahlul ilmi. Tapi sebagian lain mengatakan tidak ada pembedaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara keumumannya saja. Jadi tidak ada pembedaan antara wanita yang sudah menikah atau belum menikah. Maksudnya apa? Kain kapas itu. Makanya di sini kita lanjutkan. Faqalat Aisyah. Maka Aisyah waktu itu pun, ya, ka'annaha tukhfi dzalik. Ya, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha waktu itu berbicara agak pelan sama Asma ini. Sini Asma sini. Gitu saja gitu ya. Sini tak ajarin gitu ya. Tattabi'ina biha atharad dam. Nah, itu maksudnya. Kau bersihkan bekas-bekas darah itu dengan kapas tadi, kapas yang dicampur parfum tadi, supaya hilang baunya. Ya, makanya sebagian ahli mengatakan ini khusus bagi orang menikah, supaya apa? Supaya tidak membuat suaminya itu kecewa, tidak membuat suaminya itu mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan gitu ya. Jadi tidak mencium sesuatu yang tidak nyaman. Nah, makanya ada sebagian ahli mengatakan ini khusus bagi yang sudah menikah, bagi wanita yang sudah punya suami, maka lakukan seperti ini supaya suaminya tidak merasa tidak nyaman dengan hal itu. Nah, adapun wanita yang belum menikah tidak perlu melakukan seperti ini, tapi sebagian yang lain mengatakan enggak apa-apa. Ya, untuk dilakukan oleh wanita yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Cuma yang belum menikah ya hendaknya lebih berhati-hati kan begitu ya, lebih berhati-hati dalam memasukkan ya kapas seperti ini. Taib. Ini para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dilihat secara keumuman, tujuannya di sini adalah sebatas untuk menghilangkan bau darah tadi. Menghilangkan bekas-bekas darah tersebut karena diketahui bahwasanya darah haid itu darah yang memang ma'ruf, dikenal adalah darah kotor yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Taib para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau melanjutkan wasa'alathu an ghuslil janabah. Ya, wasa'alathu an ghuslil janabah. Ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang mandi janabah, faqala, beliau pun berkata, ta'khudhu ma fatatahhar fatuhsinu tuhura aw tablughu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu hatta tablughu syu'una ra'siha thumma tufidu 'alaiha al-ma'.
Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang mandi janabah, maka hendaknya dia mengambil air, kemudian dia bersihkan, bersuci dengan sebaik-baik bersuci, sehingga ya benar-benar air tersebut, benar-benar mandi tersebut sempurna, kemudian dia tuangkan air di kepalanya, kemudian dia pijit-pijit sehingga dia rasakan air tadi benar-benar sampai ke kulit kepalanya, kemudian dia hendaknya menuangkan air ke seluruh badannya. 6. Kata beliau di sini, fahadal hadits sharihun fit tafriq baina ghuslil mar'ah minal mahid wa ghusliha minal janabah. Maka dari sini kita dapati jelas sekali dalam hadis ini, kata beliau, jelas sekali pembedaan, ya, tafriq, yaitu perbedaan antara mandinya seorang wanita selesai haid dengan mandinya seorang wanita dari junub. Ya, mandinya dari junub, yaitu mungkin karena selesai berhubungan intim dengan suaminya. Nah, kita dapati perbedaan dari dua riwayat hadis tadi. Dan di sana ada beberapa riwayat yang lain sebenarnya, seperti pengingkaran Aisyah radhiyallahu anha terhadap pernyataan Abdullah bin Amr ibn As. Kata Abdullah bin Amr ibn As, seorang wanita saat mandi janabah maka wajib baginya untuk mengurai rambutnya. Maka dikomentari oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya ajaba, ya, li Abdullah bin Amr. Sungguh menakjubkan nih pernyataan Abdullah bin Amr. Dia mengatakan apabila seorang wanita, dia perintahkan para wanita idzaghtasalna, apabila mereka mandi hendaknya menguraikan rambutnya. Maka Aisyah pun memberikan komentar, kenapa tidak dia perintahkan saja? Ya, afala ya'muruhunna ayyahliqna ru'usahunna. Kata Aisyah radhiyallahu anha lebih seperti itu. Kenapa Abdullah bin Amr bin As tidak perintahkan para wanita untuk mencukur habis rambutnya saja sekalian? Ya, dia perintahkan para wanita untuk mencukur rambutnya, mencukur rambut mereka kalau memang harus dibuka ikatan rambutnya. Nah, ini komentar dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan harus dibuka rambutnya. Nah, enggak sekalian aja diperintahkan para wanita untuk menggundul rambutnya biar sekalian. Ya, kalau harus dipaksa mereka untuk menguraikan ikatan rambutnya. Sungguh aku dahulu laqad ikhtasaltu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Sungguh aku dulu pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Wala azidu ala ra'si. Ya, dan aku tidak menambahi. Wala azidu, ya, an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku dulu pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana, dan aku waktu itu tidak melebihi 3 cidukan saja aku tuangkan di rambutku. Maksudnya apa? Aku enggak ada buka-buka. Di situ ada Nabi langsung, ada Rasul. Kalaulah memang harus dibuka, pastinya Rasul mengatakan, Aisyah buka ikatan rambutnya. Enggak. Tidak ada Nabi memerintahkan aku untuk buka ikatan rambut. Kutuangkan saja 3 cidukan ke kepala, sudah. Beliau diam saja waktu itu. Aku mandi bersama Nabi SAW ketika mandi janabah waktu itu dalam satu bejana. Enggak ada masalah. Makanya dia mengomentari pernyataan Abdullah ibnu Amr ibnu As yang mengatakan seorang wanita atau para wanita hendaknya melepaskan ikatan rambutnya, menguraikan rambutnya saat mandi janabah. Maka dikomentari langsung dengan Aisyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha. Taib, itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa dalil penguat yang lainnya dalam masalah ini. 6. Jadi ini kata beliau, fahadal hadits sharihun fit tafriqi baina ghuslil mar'ati minal mahid wa ghusliha minal janabah. Haitsu akkada 'alal haidi an tubaligha fit tadlikish syadidi. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menekankan, muakkad, ditekankan atau beliau menekankan bagi wanita haid untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalam tadlik tadi, memijit kepalanya, keramasnya itu harus benar-benar ketika dia mandi haid. Wa tathiru ma lam yu'akkidu mislaha fi ghusliha minal janabah. Di mana toharohnya wanita tersebut yang semisalnya dalam mandi janabah tidak beliau kuatkan. Kama anna haditha Ummi Salamah dalilun
Ya, ala adami wujubin naqdi fi ghusliha minal janabah. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah sebagai dalil tidak wajibnya untuk mengurai rambut wanita saat dia mandi janabah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu, kata beliau di sini, naqdu sya'ri litayakkuni wusulil ma'i ila ma tahtah. Dan pada asalnya, hukum asalnya, melepaskan ikatan rambut, mengurai rambut, tujuannya adalah untuk memastikan air itu benar-benar sampai ke kulit kepala. Illa annahu ufiya anhu fi ghuslil janabah. Hanya saja hal ini dimaafkan. Ya, hal ini dimaafkan ataupun diberikan keringanan saat mandi janabah. Litakarruri, karena mandi janabah itu kadang berulang-ulang dalam sehari. Ya, kadang berulang-ulang dalam sehari. Wa wuqu'il masyaqqah asyadidah fi naqdiha, dan ini akan menimbulkan ya masyaqqah syadidah, rasa berat yang sangat berat jika memang harus dibuka kemudian sampai basah semuanya. Ya, ini belum lagi nanti bagi sebagian para wanita yang dengan rambut yang berat seperti itu, banyak, tebal, mudah sakit kepala, gitu ya, basah, lembab. Nah, ini akan mengakibatkan mudarat. Taib, demikian, wallahu a'lam. Bi khilafi ghuslil haid, berbeda dengan mandi haid. Fa innahu fi syahri marrah, karena sesungguhnya mandi haid ini sebulan sekali. Kalau mandi janabah itu bisa tiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari sekali. 6. Intinya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, khulasahnya ataupun ringkasannya dalam masalah ini, dalam masalah keramas, untuk mandi janabah, karena mandi haid itu tidak menimpa laki-laki. Untuk mandi janabah bagi laki-laki, baik dia yang rambutnya ya tidak tebal atau yang rambutnya tebal, wajib untuk dibuka ikatannya. Kalau sekiranya ada laki-laki yang rambutnya mungkin sangat tebal dan dia harus mengikatnya, saat dia mandi janabah dia harus buka itu. Karena keringanan ini bukan untuk laki-laki tapi untuk wanita. Karena umumnya wanita rambutnya itu sangat panjang-panjang. Laki-laki nggak dianjurkan panjang-panjang rambutnya. Ya. Bahkan tidak boleh dia melewati jumahnya, tidak boleh melewati bahu rambutnya laki-laki, karena akan tasyabbuh dengan wanita. Nah, demikian. Taib. Jadi untuk laki-laki, walaupun rambutnya tebal dan mungkin dia mengikatnya, maka dia harus melepaskan ikatan itu dan benar-benar dia harus membasahi kepalanya dan mengurai rambutnya saat mandi janabah. Adapun untuk para wanita, maka ada khilaf di sini kalangan para ulama. Saat mandi janabah, ya, saat mandi janabah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tetap boleh dalam keadaan terikat jika memungkinkan air itu menyentuh ke seluruh kulit kepalanya. Tapi apabila hal tersebut menghalangi air mengenai ke seluruh kulit kepala, tetap wajib dia membukanya walaupun itu mandi janabah. Dan ini pendapat masyhur dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Satu riwayat menyebutkan pendapat Imam Malik, An-Nakhai, ya, Hasan Al-Basri, Tawus, dan yang lainnya. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, itu merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah. Tapi sebagian yang lain mengatakan enggak, ini rukhsah. Ini rukhsah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya rambut bukan bagian dari tubuh. Rambut itu jika dipotong maka lepas dari tubuh. Beda sama tangan dipotong, nggak boleh. Ya, dia bagian tubuh. Rambut. Oleh karena itu, ketika wudhu, bukan mengusap kepala kewajibannya. Padahal dalam Al-Quran yang diperintahkan apa? Wamsahu biru'usikum. Perintah untuk wudhu itu mengusap kepala, bukan wamsahu ya bisyu'urikum, bukan sya'ar yang diperintahkan. Tapi kenapa boleh rambut? Nah, itu rukhsah namanya. Ya, rukhsah. Jadi rambut, kata mereka, bukan bagian dari kepala. Nah, ini rukhsah. Sehingga boleh bagi mereka, bagi para wanita dalam mandi janabah untuk tidak mengikatnya, cukup dengan 3 cidukan, itu sudah mencukupinya. Dan ini pendapat ya Imam Ahmad, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Saya disebutkan ketika Imam Ahmad ditanya dalam masalah ini, apakah harus dilepas? Enggak. Ya, pada mandi janabah wanita, apakah dia harus melepas ikatan rambutnya? Tidak perlu. Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam.
Mungkin juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Al-Autar. Demikian juga seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam Jami' Ahkamun Nisa dan yang lainnya, dan demikian juga beliau dalam kitab Al-Wajiz ini. Wallahu a'lamu bissawab. Taib. Terakhir kata beliau, faidah yajuz lizaujain ayyakhtasila ma'an fi makanin wahidin. Boleh bagi suami istri untuk mandi bareng di satu bejana, satu tempat. Yanzuru kullun minhuma ila aurati sahibih. Dibolehkan juga masing-masing suami istri untuk melihat auratnya. Ya. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa suami yang melihat aurat ataupun bagian kemaluan istrinya, maka matanya akan dalam hadis itu, ini hadis yang dhaif, hadis palsu. Ya, hadis palsu. Aslinya boleh antara suami istri auratnya tidak terbatas. Ya, boleh. Nabi SAW dalam riwayat yang lain dari jalur Muawiyah bin Hidah, beliau mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatik. Jaga auratmu kecuali kepada istri. Pada istri enggak perlu dijaga-jaga aurat. Suami istri jangan lihat jangan lihat. Ya, suami istri bebas. Nah, demikian. Tuh. Bagaimana sini beliau membawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah bejana dan kami berdua junub. Nah, boleh. Lalu bagaimana dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh ya mandi junub dalam satu bejana? Yang dilarang oleh beliau mandi janabah di bejana tersebut jika dia kencing di bejana itu lagi. Itu enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Abu Daud itu ya, dalam riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Ya, wala yakhtasilu fihi minal janabah, kata beliau dalam riwayat Imam Abu Daud. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, yaitu seperti di bejana itu. Jangan pula dia mandi di situ, mandi janabah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan wala yatawaddu fihi, jangan wudu di situ. Nah, ada air kencing di situ. Enggak boleh. Baik. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia junub kan bukan najis. Junub hanya mengangkat hadas. Yang tidak boleh ya, suami istri mandi dalam sebuah bejana, mandi berdua, mandi junub, kemudian di antara keduanya ada yang kencing di dalamnya. Ini yang tidak boleh. Ya, ini tidak boleh karena sudah ternajisi air tersebut. Allahu a'lamu bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita jelaskan dalam pembahasan kali ini dalam kitab Thaharah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, ini kita akan membahas al-aqsalul mustahabbah, mandi yang disunnahkan ya. Kapan mandi itu disunnahkan? Allahu a'lamu bissawab. Mungkin cukup sampai di sini, tidak ada tanya jawab sepertinya. Kosong pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.